Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema pembelajaran hari ini yaitu tentang hukum nun mati atau tanwin. Tanda baca seperti ini disebut dengan tanwin, sedangkan nun mati adalah huruf nun yang berharokat sukun. Apa pengertian dari hukum nun mati atau tanwin? Pengertian dari hukum nun mati atau tanwin adalah bagaimana cara membaca hukum nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, atau dengan bahasa lain, ketentuan cara membaca hukum nun mati jika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Sehingga mempelajari atau memahami hukum nun mati atau tanwin merupakan cabang pembagian dari ilmu tajwid yang akan mampu meningkatkan keterampilan dalam membaca Al-Quran. Karena di dalam membaca Al-Quran, nanti anak-anak semua akan menemukan huruf nun mati atau tanwin yang bertemu dengan 29 atau 30 huruf hijaiyah. Seperti itu. Hukum nun mati atau tanwin memiliki beberapa bagian atau dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah izhar. Izhar merupakan bagian dari hukum nun mati yang memiliki arti izhar adalah nun mati dibaca jelas, berarti terdengar n-nya. Kalau tanwin terdengar an, in, un-nya. Nah, hurufnya yaitu ada 6. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari ke-6 huruf ini, maka itu disebut izhar dan cara membacanya harus terdengar jelas. Contoh, min aktori, yang menjadi contoh dari izhar adalah kata min, diakhiri dengan nun mati, kemudian bertemu dengan alif. Nun mati apabila bertemu dengan alif, maka itu disebut dengan izhar. Sehingga cara membacanya harus terdengar jelas, min aktori. Terdengar n-nya karena min adalah diakhiri dengan huruf nun mati. Bertemulah dengan salah satu huruf izhar yaitu a. Karena nun mati bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu a, maka cara membacanya harus dibaca jelas. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ada kata rogo dan haitsu. Yang menjadi contoh dari izharnya adalah kalian perhatikan. Ada tanwin atau fathatain bertemu dengan huruf H, dan huruf H termasuk salah satu huruf izhar, maka cara membacanya harus terdengar jelas n-nya, rogo dan haitsu. Ini adalah contoh izhar. Kenapa disebut contoh izhar? Karena ada tanwin bertemu dengan huruf H sehingga dibaca jelas. Itu contoh yang kedua. Biar memperjelas kembali, silakan perhatikan contoh yang ketiga. Ada kata sawaun alaihim. Yang menjadi contoh izharnya adalah dari kata sawaun ada tanwin. Nah, tanwin domatain bertemu dengan huruf ain, dan ain merupakan salah satu huruf izhar, maka cara membacanya dibaca jelas terdengar unnya.
Nah, sehingga ini disebut dengan contoh idhar. Mengapa disebut contoh idhar? Karena ada tanwin bertemu dengan huruf A. Kemudian, yang kedua adalah pembagian hukum nun mati yang kedua adalah idgham. Nah, idgham memiliki arti lebur, kebalikan dari idhar. Jika idhar memiliki arti jelas, maka idgham memiliki arti lebur atau tidak dibaca nunnya, hilang ennya, hilang unnya. Nah, bagaimana kita membaca nun mati menjadi lebur atau hilang? Apabila nun mati bertemu dengan huruf idhar, huruf idgham. Huruf idghamnya ada 6, yaitu huruf ya, ro, mim, lam, waw, nun. Atau bisa disingkat menjadi yarmaluna. Ingat-ingat hurufnya ada 6, yarmaluna. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kita, coba perhatikan contohnya ya. Nih, contoh yang idgham. Ada kata an-nafsin, an-nafsi. Nah, ini yang menjadi contoh idghamnya adalah dari kata an-nafsi. An diakhiri dengan nun mati. Nun mati bertemu dengan nun. Nah, nun termasuk salah satu contoh huruf idgham. Maka cara membacanya, nun mati ini hilang, loncat langsung an-nafsi. Nun ini tidak dibaca, yang dibacanya langsung masuk ke huruf sesudahnya. Ya, sehingga leburlah huruf nun mati, sehingga leburlah huruf nun mati pada kata an-nafsin ini. Contoh yang kedua, ada kata bisuratim mim mithlih. Nah, contoh idghamnya yaitu ini, bisuratim. Tim diakhiri dengan kasrotain atau tanwin bertemu dengan mim. Maka cara membacanya jangan bisurotin, tapi bisurotim, langsung masuk ke mim. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga ada pada kata min, ditulisnya min mithlihi, tapi dibacanya menjadi mim mithlihi. Hilangkan n-nya, dilebur. Kenapa dilebur? Karena ini adalah contoh idgham. Nah, kalau idgham otomatis harus dilebur nunnya dan membacanya langsung ke huruf mim selanjutnya. Yang keempat, contohnya ada kata mirrobbihim. Ini contoh idgham. Kenapa disebut contoh idgham? Karena ada nun mati bertemu dengan huruf ro. Apabila nun mati ketemu dengan huruf ro, maka cara membacanya n-nya dileburkan langsung masuk ke ro. Begitu. Sehingga cara membacanya mirrobbihim. Jangan minro, tapi mirrobbihim. Kenapa dibacanya mirrobbihim? Karena ini termasuk contoh idgham. Apabila contoh idgham, kenapa disebut idgham? Karena ada nun mati bertemu ro. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya n-nya dilebur tapi langsung masuk ke huruf idghamnya. Nah, dua penjelasan tentang hukum nun mati. Yang pertama tadi idhar, yang kedua idgham. Hurufnya sama-sama, ada 6. Yang membedakannya, idhar itu ada artinya jelas. Kemudian idgham lebur, ada
perbedaan ya dari maknanya. Yang ketiga, hukum nun mati yang ketiga adalah iqlab. Apa? Iqlab. Diingat ya. Arti dari iqlab adalah berubah menjadi M. Apanya yang berubah menjadi M? Cara membaca nun matinya dan tanwinnya akan berubah menjadi M. Hurufnya ini sangat mudah. Hurufnya cuma ada satu, yaitu huruf ba saja. Nah, coba pasti bakal banyak ditemukan dalam Al-Quran. Ini contohnya. Ada kata ada kata mimba'di. Ini min diakhiri dengan nun mati. Nun mati bertemu dengan ba disebut dengan iqlab. Dan cara membacanya harus berubah menjadi M. Jangan dibaca min ba'di, tetapi rubah jadi M. Mim ba'di. Kenapa cara membacanya dirubah jadi M? Karena ini adalah contoh dari iqlab ya. Karena ini adalah contoh dari iqlab. Kenapa? Karena ada nun mati bertemu dengan ba. Sehingga cara membacanya harus diiqlabkan atau berubah menjadi M. Perhatikan yang ini ya. Kemudian contoh yang kedua, ada kata summum bukmun. Nah, contoh iqlabnya ini, tanwin domatain bertemu dengan huruf ba. Begitu. Karena tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya harus berubah menjadi M. Jadi jangan sumun bukmun, jangan jelas, tapi harus summum bukmun. Berubah menjadi M. Kenapa berubah menjadi M? Karena ini adalah contoh dari iqlab. Karena tanwin bertemu dengan huruf ba. Ya. Untuk memperkuat pemahamannya, perhatikan contoh yang ketiga. Ada kata kafirim bihi. Nah, ini disebut apa? Tanwin. Tanwinnya kasrotain, topi di bawah 2. Bertemu dengan huruf ba. Jangan dibaca kafirin, tapi harus berubah jadi M. Kafirim bihi. Kenapa ini dibacanya berubah jadi M? Karena ada tanwin bertemu dengan huruf ba dan disebut dengan iqlab nih ya. Itu 3 pembahasan dari hukum nun mati atau tanwin. Sekarang pembahasan yang terakhir, ada yang terakhir ya. Pembahasan yang terakhir yaitu ikhfa. Yang pertama tadi apa? Ini idhar. Yang kedua idgham. Yang ketiga iqlab. Yang keempat terakhir ada ikhfa. Ya. Yang keempat ada ikhfa. Nih. Yang keempat ada ikhfa. Ikhfa memiliki arti samar-samar. Ketika dibaca, nun matinya itu berubah jadi eng atau samar-samar. Hurufnya jauh lebih banyak dibandingkan pembagian nun mati atau tanwin sebelumnya. Hurufnya ada 15 huruf. Ya, yaitu huruf ta, huruf sa, huruf ja, huruf da, huruf za, huruf zai, huruf sa, huruf sya, huruf so, huruf do, huruf to, huruf zo, huruf fa, huruf qaf, dan huruf kaf. Sehingga nanti anak-anak akan menemukan contohnya akan lebih banyak karena hurufnya juga banyak ditemukan nanti di dalam Al-Quran. Jadi ingat ya, ikhfa itu adalah cara membaca hukum nun mati atau tanwin dibaca samar atau berubah menjadi eng. Contohnya, lihat. Contohnya, perhatikan ada kata angtafuzu. Cara menulisnya, an. Ini diakhiri dengan nun mati, tapi bertemu dengan ta.
Ta adalah salah satu huruf dari huruf ikhfa. Maka cara membacanya, kalian jangan jelas atau jangan berubah jadi M, tapi harus jadi eng atau samar. Jadi dibacanya jangan antan pudu, jangan berubah jadi ikhfa. Berarti bagaimana? Angtafudu berubah jadi eng ya. Kenapa ini dibacanya jadi samar atau eng? Karena ini adalah contoh ikhfa. Kenapa termasuk contoh ikhfa? Karena nun mati bertemu dengan huruf ta, dan huruf ta adalah salah satu dari huruf ikhfa. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, milqoblika. Apa? Milqoblika. Lihat cara menulisnya. Min qoblika. Nun mati bertemu dengan ko. Maka cara membacanya harus dengan ikhfa atau samar. Menyamarkan nun matinya berubah menjadi eng. Kenapa? Karena bertemu dengan huruf qaf. Huruf qaf ada pada salah satu huruf ikhfa. Jadi cara membacanya milqoblika. Kenapa disebut contoh ikhfa? Karena ada nun mati bertemu dengan huruf qaf, sehingga cara membacanya dengan samar atau berubah menjadi eng. Oke, setelah anak-anak memahami tentang hukum nun mati atau tanwin ya, maka ada aktivitas siswa yang harus dikerjakan ketika sudah menonton video ini, sudah nge-like video ini, nge-subscribe video ini, serta komen. Maka ada aktivitas siswa yang harus dikerjakan. Nanti dikumpulkannya ketika masuk sekolah ya. Yaitu aktivitasnya nih. Buatlah contoh kata atau kalimat yang mengandung bacaan iqlab, idgham, ikhfa, dan izhar masing-masing 3 saja. Tidak 5 ya, tapi 3 saja. Ditemukan di dalam Al-Quran. Ingat, buatlah contoh kata atau kalimat yang mengandung bacaan iqlab, idgham, ikhfa, dan izhar masing-masing cukup 3 saja, 3 kata saja. Dikumpulkan nanti ketika masuk sekolah di buku catatan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai berjumpa lagi nanti di sekolah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.